Halo, welcome to our channel. Ini adalah video sambungan dari trip kami yang kemarin ke Semarang. Sekarang kita mau sambung ke Yogyakarta. Ya sih video ini udah diupload sejak sebulan yang lalu ya. Ya telat sih sebulan, tapi ya daripada dibuang sayang, nggak apa-apalah. Perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta tuh waktunya seperti perjalanan dari Bogor atau Jakarta ke Bandung ya, kurang lebih. Dan aku selalu mempertanyakan kenapa nggak ada gerbang tol khusus langsung ke Yogyakarta. Tapi kayaknya lagi dibikin ya tol langsung ke Yogyakarta. Akhirnya kita sampai juga jam 3 sorean ini di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta. Ini hotel syariah ya. Tapi walaupun syariah banyak kok orang bule atau Asia lainnya yang nginep di sini waktu itu ya, aku lihat banyak juga. Ini kedua kalinya aku nginep di sini dan aku lumayan seneng sih di sini ya. Karena ini liburan anak-anak ya, jadi banyak hotel yang udah penuh, termasuk Hotel Grand Rohan juga hampir penuh semua. Tapi untungnya aku masih dapat yang family suites. Harganya tadi itu 1,6 ya, tapi karena aku daftar atau reserve-nya itu di web hotel, jadi aku dapat kayak kode promo dan dapat diskon 25%. Jadi kira-kira satu kamar itu satu harinya 1,2. Aku ngambil satu kamar aja sih, tapi kalau di aplikasi lain atau ya itu ya, itu nggak semurah itu, malah 1,6 dapatnya. Dan ini dikasih kayak tempat main anak, dapatnya satu queen bed dan satu single bed. Anak-anak seneng banget tuh. Tapi karena takut nggak cukup aku jadi kayak ngambil extra bed juga yang satu malamnya 350.000 dapat free sarapan. TV-nya sih TV biasa ya, TV kabel, bukan TV Android atau nggak ada Netflix juga. Tapi ya lumayan lah, kita kan nggak akan di kamar terus ya. Ya kita cukup lah numplok berlima di sini. Dan ini ada snacksnya itu gratis ya, dan free refill juga. Karena ini hotel syariah ada mukena, sejadah sama sarung dikasih ya. Jadi kalau ketinggalan nggak usah khawatir. Ada minibarnya dan itu juga free, terus free refill juga. Ah, juga dikasih buah sama jus. Aduh pokoknya seneng banget ya, harga segitu udah dikasih banyak free-nya. Kamar mandinya sih biasa ya, shower, toilet, dan wastafel. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kan kita bisa bersih-bersih dengan nyaman di sini. Dan di kamar mandi itu tidak disediakan hair dryer, dulu juga gitu sih. Tapi kalau kita butuh kita bisa nelepon ke resepsionis dan minta tolong pinjemin hair dryer, bisa kok. Habis istirahat sebentar, sore jam 5 kurang lebih ya, kita mau berenang di lantai yang lobi tadi lewatin itu ya. Dan ternyata rame banget, dan itu banyak banget anak-anak, berarti emang bener ya semua lagi liburan. Padahal ini tuh mau menjelang masuk sekolah loh, udah tanggal belasan, kan masuk sekolah tanggal 15 ya. Tapi ya dimanfaatkan banget ya, sempet-sempetin lah ya, karena mungkin orang sempetnya liburan tanggal segini kayak aku juga nih, sempetnya liburan tanggal segini. Kolam renang ini tuh kan selesainya jam 6 ya, jadi pas adzan maghrib, kita jadi nggak enak ya akhirnya naik, cuma berenang cuma 1 jam doang. Biasanya kalaupun udah gelap pun, kita tetap akan berenang terus, tapi karena udah, eee, apa namanya, adzan, terus orang-orang udah pada naik gitu, ya udahlah kita naik lah, yang penting berenang. Terus pas sarapan besok paginya kita lihat-lihat dulu di lobi, lihat koleksi kendaraan-kendaraan pemilik hotel nih. Dulu pernah aku liatin sih video Hotel Grand Rohan ini, tahun lalu waktu tahun November 2023 itu. Restorannya itu dekat masjid ya. Karena ini hotel syariah ya ada masjid dan selalu diperdengarkan azan juga, terus ada fasilitas buat sholat juga. Bukan berarti yang kesini harus yang berjilbab semua, yang enggak juga sih, tapi seperti yang aku bilang tadi, bule-bule juga ada kok yang nginep di sini. Nah sekarang kita sarapan,
Di sini juga banyak banget makanan yang buat anak-anak, kayak ngerti banget ya kebutuhan anak kayak crepes kayak gini nih, wah seneng banget tuh mereka bolak-balik. Terus juga mereka nyediain kayak pasta corner itu, wah itu juga seneng banget bolak-balik tuh, ada yang bisa milih kayak bumbu yang ini apa, bolognese atau carbonara. Penting banget ya, soalnya anak-anak tuh paling susah kalau disuruh sarapan. Mereka mungkin belum ngumpul kali nyawanya ya, jadi susah banget sarapan. Sebenarnya sih banyak yang nggak aku shoot ya, makanannya lengkap juga kok. Cuma videonya kayak kececer gitu. Setelah sarapan aku sempat juga jalan-jalan dikit di taman hotel ini. Walaupun nggak gede ya, tapi lumayan ya seger gitu. Nah, sekarang udah ada fasilitas gym sama, indoor playground. Tahun lalu waktu aku kesini ini belum ada nih 2 ini. Letaknya ada di depan kolam renang. Ini anak-anak belum pada mandi masih pakai piyama, langsung main aja. Kalian keringetan lah ya. Dan ini lumayan juga loh, fasilitas untuk main anak-anaknya, Sampai jam berapa lengkap nih? juga ya, ada perosotan sama kayak trampolin gitu. Di luar udah ada Ada ya ayunan sama lumayan. perosotan, sekarang nambah Mana sama ya? indoor playground. Ini hotel kayak udah cocok banget deh untuk staycation keluarga ya. Biasanya kan cuma pakai untuk meeting orang-orang yang dari instansi-instansi gitu. Nah, pas makan siang kita makan di Parsley. Tadinya tuh kita mau makan di tempat all you can eat makanan Indonesia yang murah ya. Dan aku lihat di apa kayak reel atau TikTok tuh kayak menarik banget makan makanan Indonesia gitu. Bisa makan, bisa milih apa aja. Tapi pas ke sana masuk kayak gang di daerah Kaliurang gitu kan tempatnya. Itu kok tempatnya, parkirannya sih emang nggak banyak ya, tapi tukang parkirnya nggak mau ngusahain gitu dong, nggak mau nolongin gitu. Dibilangnya cuma, "Udah penuh Pak." Ya kita kan bingung, mana lagi banyak, truk-truk pada masuk bangunan-bangunan yang lagi di apa, pugar gitu kan. Daripada bete gitu, cari aja deh tempat makan lain masih banyak kok. Ya tapi hasilnya kita jadi bingung makan apa, ya udah yang ada kelihatan aja. Dan bener Gatot, temanya jadi apapun yang bisa dimakan deh. Tapi aku nggak mau makan burger, hasilnya makan ayam isi bayam. Kalau makan udah Gatot tuh mood langsung terganggu. Nah ini kita lanjut mau ajak anak-anak main. Bingung ya anak-anak umur segitu kan nggak ngerti ya main di Bali, Yogyakarta atau pokoknya di Disneyland mana ngerti sih mereka. Mereka taunya cuma main-main yang seru. Akhirnya kita cari nih tempat main buat anak-anak kayak semi-semi Dufan gitu ya. Cuma tempatnya kok kayak udah lama ya. Mahal pula dan itu belum termasuk kayak main go-kart, belum berenang, belum. Tapi walaupun begitu misalnya aku bayar pun pasti anak-anak nggak akan, apa namanya, naik ke wahana-wahana itu. Itu cocoknya buat anak umur 10 tahun ke atas ya. Ujung-ujungnya kita mentok ke Plaza Ambarukmo, nge-mall lagi deh. Tapi untuk ukuran tempat main yang kayak di mall seperti biasa ini, mereka tuh murah juga loh, nggak sampai 100.000 itu bisa main sepuasnya dan udah main go-kart juga 10 menit. Jadi ini lumayan juga dan setelah 2 jam mereka udah happy deh. Cukup seperti itu aja sih kalau anak-anak ya. Kalau yang healing-healing itu kan yang ngerti orang dewasa. Makanya kalau untuk pergi jauh-jauh dan kita tuh nggak, apa namanya, jarang gitu ya jalan-jalan, trip, lebih baik tunggu anak di usia yang siap aja deh. Mereka nggak ngerti juga kok, mau pergi ke benua lain mereka nggak ngerti. Ini aja tuh aku nge-skip mau main ke Malioboro, karena perjalanan ke sana kan macet, anak-anak tuh udah bete. Lagi pula mengunjungi toko ke toko itu mereka tuh paling nggak suka, pegel dan banyak rewel pasti. Apalagi ke pantai, pantai daerah Yogyakarta itu kan anginnya gede-gede ya, kita nggak bisa main air juga karena arusnya juga gede. Ya udah deh, ke Prambanan juga udah pernah, ke Borobudur udah pernah, ya udah akhirnya kita ya yang lain lagi lah. Dan karena ini mau masuk sekolah ya 3 hari lagi masuk sekolah, kita mau berburu alat tulis sekolah.
Makanya kita pergi ke toko merah ini tuh toko atau supermarket khusus untuk perlengkapan, sekolah atau kantor ya. Dan di sini bedanya dia tuh murah-murah banget. Kita sampai ke kalap gitu ya, ke sana itu. Dan itu rame, ya minta ampun. Jadi aku lihat ada beberapa pengunjung yang nggak jadi dan pergi lagi karena saking ramenya. Yang bikin kita berhenti itu karena keranjang udah penuh. Kebetulan sih belum beli buku tulis sama kertas, HVS udah habis. Dan di sana kakak pun kaget. Harga spidol yang biasanya 30-40 ribu satu buahnya, di situ cuma belasan ribu. Ya ampun, andaikan deket ya sama Jakarta ya. Kebetulan kakak emang koleksi spidol warna-warni untuk gambar ya. Dia juga beli tip X kertas tuh banyak banget karena di sekolahnya memang wajib pakai tip X kertas dan nggak boleh pakai tip X yang cair. Aku juga beli beberapa alat mewarnai, banyak banget deh. Nah selesai kita beli oleh-oleh dan aku nggak shoot banyak. Bosen ya. Akhirnya kita check out dan kita pulang lewatin Klaten dan banyak sawah gini, lewatin juga apa namanya, banyak truk sih yang bikin macet tuh itu, jadinya perjalanan pergi dan pulang 1 jam 2 jam lebih lama. Kerasa deh liburan udah berakhir, 3 minggu sudah selesai, anak-anak akan siap masuk sekolah. Hari Minggu akan kita pakai untuk istirahat. Dan setelah makan siang mampir ke pom bensin beberapa kali ya, 1 kali deh. Cuma mampir berapa kali untuk beli minum lah ya. Karena panas banget ya udara tuh. Alhamdulillah sih liburan nggak hujan ya. Oke, makasih udah nonton video kami. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye.